Kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan, bukan sekedar menghafal. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor pertama dalam film ini yang bernama Joker, seorang pelajar yang masuk ke dalam kategori pemalas. Dia mencuri kertas ujian masuk universitas milik temannya untuk membuat keributan. Selanjutnya diperlihatkan tokoh kedua dalam film ini yang bernama Jack, seorang ahli bela diri taekwondo yang bercita-cita masuk tim nasional. Berasal dari keluarga sederhana, setelah berlatih, Jack bergegas pergi bekerja paruh waktu. Joker merasa tidak dihargai oleh orang tuanya karena dianggap bodoh dan selalu gagal masuk universitas. Berbeda dengan adiknya yang bernama Top yang dinilai pintar mewarisi gen orang tuanya. Teman-temannya Jack dilecehkan oleh seorang pemuda bernama Carbon yang so jago dan songong ketika berlatih taekwondo. Jack lantas meladeninya. Kemampuannya memang sedikit di atas Jack. Dia menghina Jack yang berasal dari keluarga miskin beda derajat dengan dirinya. Ternyata, si Carbon ini anak dari seorang politikus yang sangat terpandang. Pelatih pun tunduk di hadapannya karena Carbon akan mulai berlatih di tempat ini. Jack tinggal bersama neneknya yang sangat sayang kepadanya. Meskipun mereka miskin, Jack berjanji akan mencari uang untuk melunasi hutang kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dalam surat pemberitahuan ujian masuk fakultas kedokteran, Joker kembali gagal. Tapi dia merubah surat tersebut agar orang tuanya tidak marah. Ternyata kondisi yang sama dialami Jack yang gagal masuk tim nasional. Bukan karena kemampuannya, tapi karena kemiskinannya. Pengakuan dari pelatih, para juri mendapat intimidasi dari si Carbon agar Jack tidak lolos. Tak berhenti sampai di situ, Carbon menghina Jack saat bekerja sebagai pelayan bar. Disinilah kali pertama Jack bertemu dengan Joker. Joker melihat betul ketika Jack diejek oleh si Carbon. Jack dan Joker menceritakan kisah hidupnya masing-masing. Memahami apa yang dirasakan oleh Joker, di sini Jack memberikan dukungan moral kepada Joker agar dia tetap tersenyum dan optimis. Ternyata Joker sendiri memiliki keahlian dalam mencuri. Contohnya, dompet si Carbon yang tanpa disadari sudah dicuri olehnya. Keluar dari bar, seorang wanita bernama Rose meminta tolong kepada Joker dari ancaman 3 pria bertopeng. Joker pura-pura mengaku ahli bela diri muridnya Sinto Gendeng. Padahal sekali pukul, Joker langsung ambruk. Untung saja Jack datang tepat waktu menyelamatkan mereka berdua. Sebelum pulang, Rose meminta nomor ponselnya Jack karena sudah menjadi pahlawan baginya. Bukan wanita sembarangan, ternyata Rose putri dari seseorang yang berpengaruh. Ketika Jack mendapat kasih sayang dari neneknya meskipun mereka miskin, lagi-lagi Joker merasa tidak dihargai ketika ayahnya melihat wajahnya babak belur. Padahal Joker sudah mengatakan dia dipukuli karena membantu seorang wanita yang akan diculik. Hari itu, Joker menyamar jadi manajer pengawasan bank dari kantor pusat untuk melakukan pengecekan. Salah seorang teller mengaku telah mentransfer ke nasabah yang salah. Joker membujuknya untuk memberitahu kode keamanan. Ketika teller itu pergi untuk mengambil kopi, datanglah seorang nasabah yang ternyata adalah Jack. Jack pun terkejut karena Joker seorang manajer bank.
Dia datang untuk mengajukan pinjaman untuk membangun sekolah taekwondo gratis bagi anak-anak miskin di sekitar rumahnya. Karena merasa punya hutang budi, Joker langsung menyetujui pinjaman Jack. Bahkan dengan mudahnya, Joker membobol brankas untuk mengambil uang dari bank tersebut dan diberikan kepada Jack. Jack belum sadar sebenarnya Joker seorang pencuri yang handal. Pulang ke rumah, Jack terkejut melihat polisi sudah menunggunya. Dia dituduh telah menipu dan mencuri uang dari bank dengan pelaku lainnya. Neneknya hanya bisa menangis karena melihat cucunya ditangkap. Joker sendiri melihat penangkapan tersebut. Malam itu juga, Joker memutuskan untuk bersimpuh di kaki kedua orang tuanya. Mengakui kesalahannya telah berbohong kepada mereka karena sebenarnya dia tidak lulus masuk fakultas kedokteran. Tak berselang lama, polisi datang untuk menangkapnya. Joker menyerahkan dirinya karena dia tidak mau Jack yang menanggung kesalahannya. Jack kembali dibebaskan, tapi seorang bos datang untuk menagih hutang kepada Jack. Karena Jack belum bisa membayarnya sesuai perjanjian sebelumnya, kini Jack harus bekerja kepadanya sebagai penagih hutang. Singkat cerita, Joker kembali menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman di dalam penjara selama 5 tahun. Yang dibawa hanya sebuah buku kecil bertuliskan 100 cara untuk menebus kesalahannya kepada Jack. Pergi ke tempat tinggal lamanya, Joker bertanya kepada pedagang minuman tentang sosok Jack yang dia cari. Tidak sepolos dan sebodoh penampilan lamanya. Kini Jack tampil garang dengan setelan jas dikawal 4 anak buahnya sebagai ahli penagih hutang. Joker membuntuti Jack yang sedang beraksi menagih hutang dengan mode kekerasan yang tak segan-segan memotong tangan targetnya. Hingga malam hari, Joker terus membuntuti Jack. Tiba-tiba, Jack muncul dari belakang. Joker mengaku selama 5 tahun mendekam di penjara, memikirkan berbagai cara untuk menebus kesalahannya kepada Jack. Bahkan, dia rela dibunuh asalkan Jack mau memaafkannya. Jack hanya ingin si Joker menjauh darinya. Singkatnya, malam itu Joker menemui pria yang tadi siang ditagih hutangnya oleh Jack untuk mendapatkan informasi. Keesokan harinya, Joker kembali menyamar, mengaku sebagai penambang Bitcoin yang gagal bermain saham. Dia menemui bosnya si Jack untuk meminjam uang. Tiba-tiba, Jack muncul di situ, menyebut orang ini penipu. Tapi Jack mengaku tidak mengenalnya, hanya melihat dari jam tangan palsu yang digunakannya. Saat itu juga, si bos menugaskan Jack untuk memukuli Joker. Anak buahnya ditugaskan untuk memukuli si Joker. Sedangkan Jack segera pergi untuk mengejar si ompong yang akan kabur membawa uang. Dengan tipu muslihatnya, Joker berhasil kabur dari markasnya Jack. Jack hampir saja diserang oleh si ompong yang menolak membayar hutang. Ternyata tasnya kosong karena dia mengaku jatuh miskin setelah terkena kanker. Tiba-tiba, Joker muncul di sana meminta Jack sadar dengan perbuatannya yang tidak manusiawi. Tapi Jack tidak peduli dengan nasihatnya. Saat mendapat gajian dari bosnya, ternyata selama ini Jack menggunakan uang gaji yang diterimanya untuk membayar orang-orang miskin yang tidak mampu membayar hutang kepada si bos. Jack mendapat peringatan keras karena apa yang dilakukan Jack akan mengakibatkan bisnisnya kacau balau. Hope yang ditugaskan mengambil alih bertindak kasar kepada Tato, orang miskin yang memiliki hutang kepada bosnya. Si bos yang kaya raya dari uang haram memiliki banyak sekali koleksi perhiasan, termasuk sebuah cincin. 2 orang perampok masuk ke dalam rumahnya Joker. Sebelum beraksi, mereka lebih dulu dilumpuhkan. Ternyata mereka adalah Tato dan temannya yang bernama Hoy. Mereka meminta maaf karena baru tahu pria ini adalah Joker, si pencuri yang terkenal. Hoy akan menceritakan tentang Jack asalkan dia mau merampok si bos dan antek-anteknya yang telah menindas mereka. Faktanya, Jack masih orang baik seperti yang dulu dia kenal. Jack hanya berakting menjadi brutal karena dia punya hutang nyawa dan uang kepada si bos yang sengaja menyimpan cincin pernikahan orang tuanya Jack sebagai jaminan. Menyamar jadi bencong, Joker mendekati anak si bos yang bernama Arun. Dia dan teman-temannya diajak melihat koleksi perhiasan dari para debitur ayahnya. Joker berencana mencuri cincin milik peninggalan orang tuanya Jack. Karena tidak diperbolehkan membuka lemarinya, Joker kembali mendekati asistennya si Arun untuk membuatnya tidak sadarkan diri.
lalu membuka ponsel dan koper khusus yang berisi tas berharga milik si Arun. Dengan bantuan Tato, tas tersebut disetting sedemikian rupa agar menyetrum orang yang menyentuhnya. Setelah itu, Tato dan Hoi melumpuhkan modelnya si Arun. Tato pura-pura menyerahkan tasnya kepada si Arun, dan setelah itu Joker yang menyamar jadi model barunya. Jadi si Arun ini adalah seorang perancang modeling yang menampilkan berbagai perhiasan hasil rampasan ayahnya. Di luar dugaan, Jack ditugaskan untuk membantu mengawal eventnya si Arun. Joker sengaja menggunakan kacamata agar Jack tidak mengenalinya. Ternyata Joker ditugaskan Arun untuk menggunakan cincin milik orang tua Jack. Tiba-tiba, para asisten dan para pengawal terkena serangan diare dari makanan yang sengaja diberi racun. Karena salah satu modelnya kesetrum, Hoi mengumpulkan perhiasan yang dipakai para model, lalu ditukar dengan yang palsu sebelum diserahkan kepada Jack. Setelah Jack melihat cincinnya telah ditukar, dia segera memburu Joker. Tato berhasil mencuri kalung mewah yang digunakan si Arun. Joker dikejar seluruh pengawalnya si Arun sampai bertemu kembali dengan Jack. Keduanya terlibat perkelahian. Joker mengatakan maksud dia mencuri cincin tersebut untuk dikembalikan kepadanya, tapi Jack tidak percaya. Tiba-tiba Hope dan anak buahnya muncul di sana. Terpaksa Jack membiarkan si Joker kabur membawa cincinnya. Sementara itu, Hoi dan Tato menjual kalung milik si Arun yang sebenarnya bukan milik para debitur. Mereka menjualnya ke seorang penadah dengan harga fantastis. Jika saja Joker mengetahuinya, dia pasti akan marah besar, tapi mereka tidak peduli. Ternyata Joker sudah tahu, tapi Tato beralasan ini terpaksa dia lakukan karena mereka akan menyakiti ibunya jika tidak segera membayar hutangnya. Akhirnya Joker memaafkan mereka. Joker pergi ke pasar tempat neneknya Jack jualan seblak. Dia bermaksud memberikan cincin orang tuanya Jack, tapi batal dia berikan. Tiba-tiba ada pasangan suami istri yang bermaksud menipu si nenek dengan uang palsu. Untung saja si Joker melihatnya. Alhasil, para penipu itu mendapat pelajaran. แบงค์ปลอมเกรดต่ำ เขาแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา Joker lalu membantu si nenek pulang ke rumahnya. Sementara itu, si Arun mendapat informasi dua perampok itu adalah Hoi dan si Tato, tapi mereka belum bisa mengidentifikasi otak dari perampokan perhiasan. Ayahnya memberi peringatan kepada Arun jangan sampai kalung peninggalan ibunya itu hilang. Si nenek menceritakan kisah tragis orang tua Jack yang memilih bunuh diri karena tidak sanggup melunasi hutang mereka. Tak berselang lama Jack datang, mengira neneknya sedang disakiti, padahal Joker sedang memijatnya. Jack tidak mau neneknya mengetahui cincin itu ada di tangan Joker karena dia tidak mau ada masalah baru dengan si bos. Tapi si Joker bersikeras memberikan cincin ini kepadanya. Sementara itu, Hoi diciduk oleh si Hope dan anak buahnya untuk memaksanya bicara terkait perampokan perhiasan milik bos mereka. Tato yang tinggal bersama ibunya di rumah ibadah ditelepon oleh Hoi untuk meminta bantuan. Tato segera pergi ke sebuah hotel untuk menyelamatkan temannya. Masuk ke dalam kamar hotel, tiba-tiba si Hope lebih dulu memukulnya. หรอเชี่ยมึงเป็นไรวะควายเฮ้ยไม่เจอสร้อยครับสร้อยไปที่โรงเจ Sementara itu, ibunya si Tato dan para pekerja kuil disekap oleh anak buahnya si Hope. Tiba-tiba, wanita yang bernama Kaknang dan anak buahnya muncul untuk memberi pelajaran kepada para penjahat ini. ชิบหาย คนที่สั่งนายมาที่นี่ก็ต้องชดใช้กรรมที่ยินดีด้วยนะจ๊ะ Si Arun mengancam Tato dan Hoi agar mengatakan di mana perhiasannya mereka sembunyikan, karena jika tidak, kaki dan telinga mereka akan dipotong. Karena mendapat informasi dari bocah tetangganya yang bernama Tinatun, Jack segera pulang ke rumah. Ternyata pelatih taekwondo datang untuk menemuinya. Rupanya tempat latihan taekwondonya ditutup setelah Karbon terciduk mengonsumsi narkoboy. Si pelatih minta maaf karena pernah mengecewakan Jack. Tapi Jack belum bisa memaafkan sepenuhnya karena perbuatannya di masa lalu. Setelah mendapat ancaman, Tato mengaku kalungnya telah dijual di tempat pegadaian. Dan kini mereka ditugaskan untuk mencurinya kembali.
Jack segera pulang setelah mendapat informasi Hope dan anak buahnya datang ke rumah neneknya. Jack melarangnya masuk, tapi Hope terus memaksa hingga terjadi perkelahian. กูลุยเองก็ได้ ไม่เจอกันลูกพี่ เนื้อม่ามากนะครับที่ให้ความร่วมมือ Mereka kembali pergi karena tidak menemukan keberadaan Joker di dalam rumahnya. Jack lantas menceritakan semua tentang si Joker kepada neneknya. Jack mengaku sudah mengembalikan cincin itu kepada si Joker karena dia tidak mau menerimanya kembali dengan cara dicuri. Lalu, apa rencana Joker dengan cincin tersebut? กูถึงแล้ว Joker nekat menemui si Arun dan antek-anteknya untuk meminta Hoi dan Tato dibebaskan. Tapi mereka langsung memukulinya. ทำโดนโจ๊กเกอร์และเขา กูว่าแล้วไอ้แจ็คมันช่วยโกหกให้มึงทำไม Hope langsung menghubungi Jack agar melihat langsung kondisi Joker yang babak belur. Karena Joker sudah menjual kalungnya, mereka harus bekerja sama mendapatkannya kembali sebelum si bos mengetahui tentang hilangnya kalung tersebut. Setelah Jack datang, mereka mengatur rencana untuk mencuri kembali kalungnya di tempat pelelangan. Arun terpaksa mengikuti rencana Joker karena dia tidak mau dibunuh ayahnya sendiri gara-gara kalung itu. ฆ่าเลยครับก็ได้ Tiba di tempat pelelangan, mereka tidak bisa masuk sampai tiba-tiba muncul Ross di sana. Arun akhirnya diizinkan masuk karena mereka berteman. Sedangkan Jack memilih sembunyi karena dia mengenal wanita yang pernah diselamatkannya ini. Pelelangan ini terbatas hanya dihadiri orang-orang super kaya. Ross yang super kaya membeli satu persatu barang yang dilelang dengan harga yang fantastis. ตามครับ ประมูลไหมครับ ชอบผลงานของอาจารย์เฉลิมมากเลยใช่ไหมครับตัดครั้งที่ 3 ครับ Tiba giliran kalung peninggalan ibunya si Arun yang akan dilelang. Arun dan Ross saling beradu harga untuk mendapatkan kalung tersebut. 14 ล้านค่ะ 14 ล้านครับ 16 ล้านค่ะ 16 ล้านแล้วครับ เยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะลองดูเลย 30 ล้านค่ะ 30 ล้าน Jack dan Hope memegang tangan si Arun karena Ross menawar kalung itu hingga 30 juta baht. Akhirnya, Ross yang berhasil mendapatkan kalung berharga tersebut. Kini mereka harus mengatur rencana untuk mencurinya dari tangan Ross. Kali ini, Joker menyamar jadi si baplang supir truk agar bisa mencuri kalung perhiasannya yang akan dikirim oleh petugas lelang. Karena dikawal petugas, Joker lebih dulu melumpuhkannya dengan parfum ajaib yang dibuat oleh si Tato. ตลอดครับ เป็นหอมเหี้ยเลย ง่วงอยู่วะ กล้าทำกูเหรอวะไอ้สัตว์ไอ้ทัตโต Tiba di markas, tiba-tiba หายไปไหนหมดวะ มึงจำพวกกูได้หรือยัง Alhasil, Joker dan Jack harus bertarung dengan mereka. Ternyata, Tatolah pengkhianatnya yang ingin mencuri kalung tersebut. Hoi kecewa karena Tato sudah berkhianat kepada teman-temannya. ประมาณ10 คนได้เลยครับ แททูหยุด มึงทำอย่างนี้ทำไมวะ แต่โจก็เพื่อนกูเหมือนกันปล่อยที่หักหลังเพื่อนแบบเนี้ย Tato menunjukkan kalung tersebut kepada ibunya untuk dijual, tapi dia pun tidak setuju karena kalung itu bukan milik mereka. Tato memutuskan kembali menemui Joker untuk minta maaf, dan kalung itu akhirnya diberikan Joker kepada Arun. Setelah mengetahui kebaikannya, Jack akhirnya memaafkan Joker. ทั้งหมด กูให้อภัยมึงแล้ว Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.